Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherlinda Lestari dari Prodi Manajemen. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Dr. Sriwatini SPDI MPD. Kecerdasan emosional sebagai implementasi kehidupan. Dalam menilai kecerdasan, seringnya orang hanya fokus ke intelligence quotient IQ atau kecerdasan intelektual saja. Padahal kecerdasan nggak bisa diukur cuma dari IQ. Ada yang namanya emotional quotient IQ atau kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengendalikan, menata, dan mengekspresikan emosi. Manfaat kecerdasan emosional bagi karir. 1. Membantu membina hubungan dengan orang lain. Di kehidupan kerja atau pribadi kita pasti butuh orang lain. Komunikasi adalah dasar dalam membina hubungan. Agar komunikasinya efektif, kamu harus bisa memahami lawan bicaramu. Empati bisa membuatmu mengenali dan memahami orang lain. Jadi, kamu lebih tahu bagaimana berkomunikasi atau melakukan pendekatan yang tepat dengan orang lain. Kedua, mengembangkan jenjang karir. Seperti kata Goleman, 80% kesuksesan didukung oleh kecerdasan emosional. Inisiatif, motivasi diri, pengendalian emosi, dan empati membantu kamu untuk lebih baik dalam bekerja dengan kinerja yang baik. Kamu bisa mempertahankan pekerjaan saat ini atau bahkan mendapat promosi dari perusahaan. Ketiga, mampu memecahkan masalah. Dalam pekerjaan, ada saja masalah yang muncul, berantem sama teman kantor, stuk masalah kerjaan, atau klien banyak mau. Masalah harus segera diselesaikan, biar nggak semakin runyam. Dalam memecahkan masalah, mood punya peran yang penting. Dengan mood yang baik, kamu bisa memecahkan masalah dengan cara yang kreatif. Keempat, manajemen stres lebih baik. Beban kerja, konflik dengan teman kantor, dan masalah-masalah tak terduga bikin stres. Data dari The American Institute of Stress, ICE, menyebut 83% pekerja di Amerika Serikat mengalami stres karena pekerjaan. Jika diberikan stres, dapat mengganggu kesehatan seperti gangguan pencernaan, penyakit jantung, gangguan tidur, kecemasan berlebih, hingga depresi. Ini semua bisa ganggu produktivitas. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Nanti aja deh ngerjainnya, deadline-nya masih lama ini. Pernah ngomong gini juga nggak? Menunda-nunda pekerjaan karena belum ada dorongan atau motivasi diri buat ngerjainnya. Biasanya yang bikin kamu akhirnya menyelesaikan pekerjaan adalah deadline yang sudah di depan mata. Dengan kecerdasan emosional tinggi, kamu akan selalu memiliki motivasi diri untuk menyelesaikan hal-hal yang memang harus diselesaikan. Motivasinya nggak selalu uang atau deadline. Bisa karena kamu ingin menikmati waktu santai, lebih berkualitas tanpa dihantui deadline. Atau biar pekerjaan gak menumpuk aja, jadi kamu gak kelelahan. Cara meningkatkan kecerdasan emosional. Ke-1, mendengarkan secara aktif. Untuk meningkatkannya, kamu bisa latihan dengan percakapan sehari-hari. Kalau ada yang ngomong, coba untuk dengarkan, gak memotong, dan gak menghakimi. Yang kedua, mood journaling. Kamu bisa bikin journaling harian yang isinya bisa kamu sesuaikan sama apa yang kamu kenali dari emosimu sendiri. Tuliskan emosi apa yang kamu rasakan seharian, setelah itu pikirkan apakah benar itu emosinya. Misalnya kamu menulis sedih, tapi setelah diingat-ingat ternyata awalnya kamu menangis. Kamu menangis karena terlalu marah. Kadang kalau sudah sedih, tapi setelah marah banget kan kita bisa sampai nangis ya. Jadi tuliskan aja apa yang kamu rasa dan pikiran lagi. Semakin paham sama emosi sendiri, sekarang juga sudah banyak juga aplikasi mood tracker, jadi lebih gampang pakainya. Ketiga, kendalikan respon terhadap emosi. Coba ingat kembali cara kamu mengekspresikan emosi negatif, apakah marah-marah, berkata kasar, menangis, atau membanting barang. Kemudian evaluasi apakah reaksi itu sudah tepat melukai orang lain atau tidak. Atau apakah ada cara untuk meredakan emosi agar tidak bereaksi berlebihan? Nah, ini nih motivasi untuk kalau mimpimu belum tercapai, jangan ubah mimpinya, tapi ubahlah strateginya. Nah, motivasi yang kedua untuk dosen atau guru,
Guru yang baik dapat menginspirasi harapan, menyalakan imajinasi, dan menanamkan kecintaan belajar. Nah, motivasi yang ketiga nih. Janganlah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha, tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Yang keempat, di lingkungan keluarga, motivasinya lebih baik hidup sederhana tapi bermakna daripada hidup mewah tapi mengorbankan cinta keluarga. Sekian penjelasan tentang saya emotional intelligence. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.